Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, di Inspiring Story on my YouTube channel itu kita akan membahas seputar cerita inspiratif dari narasumber saya. Nah, kebetulan saya sedang berada di rumah sahabat saya, yaitu adalah Raja Yurmanila Alkap. Dan dia adalah teman SMP dan SMA dan sampai sekarang. Alhamdulillah. Iya, dan dia ingin menceritakan ke teman-teman semua bagaimana dia pernah menjalin hubungan rumah tangga yang dulunya gagal. Itu bisa diceritakan ke teman-teman yang lagi nonton. Di usia muda. Iya, di usia muda. Jadi aku tuh nikah di 10 September 2017. Awalnya kenapa bisa nikah, kenapa bisa yakin? Orang pasti bertanya, kok bisa sih yakin, kenapa sih mau gini? Padahal dulu itu dari keluarga, temen deket, temen jauh, itu kayak kalau tahu nih lagi post foto di story Instagram pasti komen nggak cocok, nggak cocok gitu kan. Cuma gini, aku dulu nilai orang nggak dari fisik. Iya. Sampai sekarang pun nggak nilai orang dari fisik. Tapi Aku nilai orang itu dari gimana dia sama aku, gimana perhatian dia sama aku. Jadi dulu itu mantan itu benar-benar perhatian banget dari hal kecil sampai hal besar. Otomatis kan aku yang sebagai cewek nggak munafik ya, gitu kayak yang oh ini nih bisa nih gitu. Karena aku nggak dapat itu dari cowok yang sebelumnya, dari yang kamu di mana yang gitu kan, kayak yang aku nggak bisa nemuin ya, aku ini materi ya. iya. Aku transfer duit ya buat salon. Oke. Nah, nanti ayam shopping ya, beli baju, kita nanti malam mau makan di sini, beli baju baru ya. Kayak yang itu nggak pernah loh aku dapat sama siapa-siapa. Oke, Gitu. oke. Kayak sosok itu pengganti papa, bukan pengganti. Oh, ini kayak papa ya, karena kan aku cuma dapat sosok yang kayak gitu dari papa, kayak papa ngasih jajan. Ini untuk ini anak, ini dia kayak yang dapet gitu dari dia gitu. Jadi gini, kenal sama dia September 2016, nikah di September 2017. Jadi singkat cerita bisa nikah sebenarnya itu drama banget, kayak keluarga nggak mau. Cuma aku yakin dia bisa nih menghidupi gitu. Menghidupi dalam arti kata menghidupi dari segi materi, Iya, perhatian, kasih sayang dia. Karena dia iya. waktu pacaran bener-bener nggak ada deh yang bikin aku sedih tuh, nggak ada. Iya. Ini nggak tau lah itu topeng atau apa segala macam. Jadi singkat cerita nih, nikah di September. Di Oktober 2017 itu udah mulai tuh nampak tuh. Ternyata dia nih boleh satu tahu ternyata dia pakai. Karena kan kalau pacaran nggak tinggal serumah ya. Iya. Kalau nggak nikah tahu. tuh kan tinggal serumah, Bener, tahu bener. gimana dia. Jadi orang mikirnya gini, dulu orang nilai aku itu ya cuma jalan di mall setiap hari. Aku boleh ditanya sama mantan yang mungkin tahu lah ya. Iya. Aku bangun pagi, sarapan pagi wajib pasti ada buat dia. Rumah pun pasti bersih, karena dia nggak mau kotor. Jadi kayak aku sebagai istri memenuhi juga, kayak aku ya udah aku ngerjain apa yang memang benar-benar kerjaan sebagai istri. Memenuhi kewajiban ya. Memenuhi kewajiban aku Iya. sebagai istri ya. Kita cerita itu bulan Oktober udah tahu dia pakai. Aku otomatis aku orangnya yang nggak tahu tentang dunia itu, Iya. nggak pernah. Tahu lah kan. Iya. Jadi kayak yang kaget kan, melarang itu Wak, boleh kan, Boleh. karena aku istri kamu loh gitu. Iya. Aku melarang kamu pakai, walaupun nggak harus sangat itu, cuma kayak yang sehari makainya berapa kamu harus kurang gitu. Cuma dia nggak bisa. Akhirnya di November itu aku ingat banget, pokoknya itu awal bulan. Karena aku ingat itu kenapa awal bulan itu, karena aku baru selesai terima gaji dari kantor. Aku kerja ya. Iya. Aku kerja terima gaji dari kantor, dia minjem duit. Oke. Karena di ATM dia ini ketelan di ATM BNI gitu. Iya. Maaf nih ya, kalau untuk makan oke lah kita berhitungan sama suami. Bener. Tapi karena dengar untuk itu gitu. Iya, ya untuk beli barang itu, untuk pakai barang itu gitu ya. Kayak ogah lah gitu kan. Kayak apa sih kayak gitu. Jadi kayak Iya. nggak mau. Di situ dia mulai mukul. Pertama kali waktu dia mukul pas Karena di- duit. duit itu di bagian mana sih? Mukulnya yang Iya, mana? di bagian fisik mana gitu. Masih ingat. Pokoknya tangan dia tuh ke sini deh. Kayak gini deh kayak. Oh ya gini. Oh, minta ya kayak gitu. Kayak aku untuk apa ya, kalau untuk beli apa gitu ayo lah. Iya. Beli baju apa gitu. Kayak yang enggak masa itu. Wah, kayak ini bahasa kasar ya. Iya, ya. Anjing gitu. Di sini. Itu Itu sebelah sini deh. Ila waktu itu berontak ngelawan atau gimana? Ya wajar lah berontak. Kayak kau ngapa mukul aku Papa? Oke, oke. Kayak papa aku yang nggak pernah mukul aku, wajar dong, aku bela diri aku. Iya. Walaupun dia suami ya. Balas lagi nggak mukul? Nggak balas. Nggak Karena balas. kalau kita cewek nih kayak melawan cowok tuh Susah ya. susah Hit. Berarti kejadiannya di Pekanbaru. Di Pekanbaru, di rumah kami yang di Pekanbaru. 2018 cerai ya. Di 2017 itu Heeh. Desember malam tahun baru aku ditalak Sama dia. sama dia, dan dia langsung SMS. Itu SMS dia ke papa. Alasannya apa?
Jadi malam tahun baru ini gini, dia nyuruh aku belanja beli baju jadi sampai jam 10 malam, jam 9 malam di mall. Mall kan tutup cepat. Iya. Jadi malam itu aku ngomong, yang kamu mau beli, aku beli baju juga nggak? Kita pakai baju apa? Ini semacam kita mau dinner ya. Oh iya, dinner di mana? Depik. Oke, tahu. Dinner. Ya udah, ternyata dia udah booking nih semuanya. Jam 11 malam, jam 12 malam belum juga. Yang kamu kapan kelarnya? Gitu. Dia ngapain waktu itu? Jadi di tempat main lah. Oke. Tempat main. Aku tahu dia tuh dia masih lagi Iya, make gitu. iya. Selesai make, pembawaan apa segala macam, marah, nggak jelas gitu. Udah akhirnya itu berantem dia nggak pulang. Aku nyari dia naik motor. Di setiap hotel aku nyari dia. Pekanbaru ya. Jadi Di setiap hotel. Mana lagi gitu. Karena aku tuh udah capek dari jam 1 subuh sampai jam 6 pagi nyari dia. wow. Terus jumpa di mana? Dia kayak yang jumpain aku, memang nyari aku. Jumpanya dekat rumah. Lalu aku capek sama kok. Dan aku nggak tahu kesalahan aku apa. Iya benar. Ternyata dia balik mabok. Belum. Dia SMS papa aku dalam keadaan mabok. Nala aku. Pa, ada bahan nama dia. Iya. Aku salah anak apa? Karena aku nggak sanggup ini. Dia dalam keadaan mabok. Iya, Bang. Papa, aku pagi-pagi datang ke Pekanbaru jemput aku. Aku nggak tahu aku kenapa. Mana dulu yuk nak, bawa barang-barang ini, bawa dulu baju. Dia Nala. SMS papa dilihat SMS. Iya, iya. Aku drop banget nih. Padahal dia harus selesai nelfon aku di jalan ayah. Yang aku dijemput sama papa. Iya. Mungkin dia tuh merasa bersalah nih. Yang kita jangan pisah ya. Benar-benar. Dia ngomong kayak aku. Papa aku ngomong gini, pilih dia atau pilih papa. Papa, badan aku tuh biru-biru. Jadi kayak orang tua aku tuh udah pernah lihat badan aku biru. Cuma ini kenapa nih nak? Aku bilang nanti gigit hantu kalau kita tidur gitu apalah gitu Dari kan. itu biru-biru dia kadar tes sama dia. Di sini sampai merah, kena tumpuk, hidung berdarah, dulu berbehel kan, Iya. bibir berdarah, ini parah. Pernah ditenggelam Dah. di bak gitu kan? Aku kan udah cerita, Iya. kayak aku, ini udah dipukul, udah berdarah nih, ditarik rambut, bawa ke kamar mandi, dimasukin ke dalam bak, itu bener-bener itu sampai aku bengkak tuh, mantan nangis kayak, aku di dalam air tuh tau gak gini, ya Allah kalau memang aku mati di sini, Iya. jangan cuma ingat orang tua lah waktu itu ya. Kalau aku memang mati di sini Tuhan, matikanlah sekarang. Jadi aku nggak ngerasain sakit, kena pukul, Benar-benar. nggak ada lagi tuh. Kayak, tapi kalau memang aku masih aku dikasih kesempatan, janji Tuhan, aku nggak akan lagi kecewain orang tua. Di titik itu aku udah mau ninggalin dia, Yit. Kenapa kok bisa lepas dari dia gitu? Oh, dia narik lagi, Terus masukin lagi, berulang kali. terus gimana bisa lepas di saat momen itu? Gini, aku sambil yang kita udah kayak Iya, nafas, benar-benar. bunuhlah aku, nggak usah kayak gini, kasih aja racun biar aku nggak ngerasain sakit. Ini sakit kali badan aku kayak gitu, sakit kali itu nggak kali ini basah. Ini sakit kali badan aku, nggak sanggup aku lagi kayak gini. Dan itu tadi dia kayak pas tangan aku, Iya, benar. gini Rambut. udah dia nih langsung dia langsung ya maafin ya. Semudah itu. Ya kamu tuh janganlah kayak gitu. Itu kesalahan cuma karena dia mau roti bakar. Beli kan rumahku itu deket dari taman yang di dekat Foresta, tau gak sih? Oke, tahu. Itu yang jadi ada tempat langganan. Iya, Aku cuma ngomong gini, bentar ya sayang ya, aku mandi dulu. Dia bahasa Minang maksudnya. Kau tuh lama tuh, nanti udah sakit perut aku kayak gini. Jadi kayak aku tuh bingung gitu, kayak gini perlakuan suaminya. Karena sekarang kayak aku lihat gitu, kadang ada gimana mikirnya tuh sekarang tuh gini, aku takut loh kadang gini, kenapa nggak sampai sekarang nggak serius sama orang nikah nih. Aku takut di saat pacarnya aja gini enak-enak. Iya. Nikah berubah lagi. Trauma pasti. Takut kali. Jadi kayak yang ya Allah ini kenapa ya? Jadi waktu itu cuma karena itu akhirnya aku gitu. Oke. Yang bikin dia marah itu hal-hal kecil gitu. Iya benar. Oke, berarti di tahun 2021 ini udah bisa move on 100%. Insya Allah udah dari makanya bisa cerita. Iya. Kalau dulu tuh masih malu, bukan malu sih, lebih ke orang bahas sedikit Sensitif gitu ya. nangis, Iya. down. Dan ini buktinya sekarang udah bisa cerita di depan kamera tanpa
harus mengeluarkan air mata, berarti memang ini ya, memang udah lepas seluruhnya. Cuma gitu. sekarang sedihnya tuh mungkin adalah beberapa cuma sedih. Menyayangkan kenapa yang terjadi mungkin ya. Lebih ke aduh aku udah bikin orang tua aku pas sekarang nyari suami yang bisa diajak kompromi. Aku dulu mikirnya dulu cowok-cowok itu Sama semua. bukan sama, nggak bisa diajak kompromi. Oke. Kayak yang oh ternyata cowok ini kayak gini nggak bisa diajak kompromi ya. Jadi dulu aku sama mantan aku tuh hal kecil aja nggak bisa ngomong. Hal kecil aja misalnya nih yang kita kayaknya perlu deh gini ya, yang itu nggak ada tuh, nggak ada. Berarti dia tipe yang egois. Ya mungkin karena faktor dia make. Iya. Oke, terlepas dari itu semua, tadi kan pernah bilang dulu pernah mengecewakan orang tua. Seandainya orang tua nonton nih, apa yang pengen disampaikan ke mama, papa, dan keluarga besar? Untuk keluarga besar, mama, papa, abang, Joni, Kak Iya, abang Ipar, kakak Ipar, Mimi minta maaf udah ngecewain, udah bikin semuanya risau, mikirin hidup adik bungsu yang luar biasa. Jadi insya Allah Ila nggak akan lagi menyusahkan dan membuat keluarga lebih sedih lagi. Ila akan bertanggung jawab dengan permasalahan yang Ila buat, karena selama ini kan orang tua selalu hadir lah, ikut, dan berarti bukan ikut campur, cuma dia selalu di belakang. Iya. Sekarang umur ini udah mau 26 September, doakan supaya menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Jujur, jadi gini, cerita dikit kayak ke mama, udah sujud sama orang tua itu tanggal 3 Januari kemarin, di kamar meluk, cium kaki mama, nangis di situ kayak ngomong, mah Ila capek hidup kayak gini. 2021 semoga tahun yang tepat buat Mimi, buat Ila untuk menata hidup yang lebih baik lagi, Amin. menemukan orang yang menerima kekurangan Ila dimanapun status. Iya, oke. Kalau sekarang mantan lagi nonton, apa yang pengen disampaikan ke dia sekarang? Makasih udah pernah menjadi sosok seorang yang apa ya, pernah jadi Teman hidup. ya. Semoga bahagia, berubah lebih baik lagi. Jangan pernah menyakiti hati wanita lagi, jangan pernah main-main lagi, karena hidup nggak ada yang tahu. Iya. Kamu nanti mungkin tak punya anak, kalau anak kamu gitu kan kayak mana. Iya. Semoga bahagia ya. Terus mau bilang tuh sekarang lebih baik dari lebih baik, jauh lebih baik insya Allah. Amin. Nah, terus terakhir penutup apa sih dengan pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman sekarang itu apa? Intinya untuk yang para Iya. cari jodoh atau yang mau nikah, kenali dulu watak Apa calon ya? kita. Bener sih, percaya nggak percaya, dia harus rajin beribadah. Oke, dekat beribadah ya. Kayak yang benar-benar, karena ternyata karena aku cewek, aku pengen dibimbing, Oke. nggak sebatas aku dipenuhi materi. Jadi udah mungkin karena umur udah segini ya, Iya. kayak yang pengen tuh mau sholat bareng, nanti punya anak kayak gitu. Jadi yang kayak watak, terus mau Sifatnya juga. sifat dia yang sama lah, terus Heeh. ibadahnya kayak Terus background keluarganya juga. background Itu yang keluarga penting. itu paling penting, karena yang namanya kita berumah tangga, kita tetap akan menjalankan yang namanya menjalani hubungan itu bukan antara kita dan dia, tapi kita dan orang tua dia dan keluarga dia juga harus Lega. yoga sih tanpa tangisan. Oke. Nah, teman-teman, itulah perbincangan kami pada hari ini. Semoga teman-teman yang nonton benar-benar nih bisa menginspirasi ceritanya, ambil intisarinya, terus ambil apa yang harus kalian ambil, hal positifnya tadi. Intinya kalau mau nikah, background keluarga itu sangat penting ya. Oke, teman-teman, thank you so much for watching and see you di next vlog. Bye.